Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita pagi hari ini bicara tentang apakah jin muslim ikut berpuasa. Ya ini Masya Allah luar biasa ya, tadi sudah dibahas oleh para guru-guru kita. Sekarang kita lanjut lagi berbicara masalah tentang cobaan paling berat untuk ditahan di dalam puasa itu adalah tadi ya kan, menahan bukan cuma lapar atau haus tapi adalah menahan hawa nafsu. Nah pertanyaannya ini, apakah jin ini memiliki hawa nafsu seperti apa yang dimiliki oleh manusia? Nah ini juga kita pengen tahu aja, kita kan kepo banget nih orangnya nih. Mohon izin penjelasannya dari guru ilmu, kita. Jadi ilmu ya. Ustadz Ahmad Khan, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu bermacam-macam jenisnya. Ada manusia, Allah berikan manusia ini akal dan nafsu. Ada Allah ciptakan yang namanya malaikat. Malaikat Allah berikan yang namanya akal, tidak Allah berikan nafsu. Ada lagi binatang Allah Subhanahu wa taala berikan yang namanya nafsu, tidak Allah berikan akal. Ada juga jin. Nah, jin ini Allah Subhanahu wa taala berikan akal dan Allah berikan nafsu. Dua-duanya dapat. Dua-duanya seperti manusia. Oke. Ya. Nah, jin ini Allah berikan akal dan nafsu sehingga ketika mereka itu dibebani yang namanya syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan akalnya mereka bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Betul. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sehingga apa? Sehingga hal tersebut bisa menyelamatkan mereka, sehingga mereka juga ada yang beribadah kepada Allah. Masya Allah. Ada yang dikategorikan jin muslim. Mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, beribadah seperti layaknya manusia, sama ibadahnya, menjalankan ibadah-ibadah seperti muslim yang lain. Begitu juga ada yang mereka menyimpang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dan mereka dikenal dengan nama syaitan. Nah, mereka ini adalah jin-jin kafir yang mereka justru malah bukan cuman merekanya rusak, tetapi mereka juga mengajak manusia untuk rusak dan sesat dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mengajak golongan jin juga yang lain untuk sesat mengajak juga golongan jin-jin yang lain untuk sesat. Nah, jadi Allah berikan kepada jin ini akal, tujuannya untuk membedakan yang hak dan yang batil sehingga mereka bisa mengikuti yang hak dan menjauhi yang batil. Tetapi mereka juga diberikan yang namanya nafsu. Betul. Tujuannya apa? Sebagai ujian buat mereka, sebagai godaan buat diri mereka agar mereka bisa menjaga nafsu mereka dari hal-hal yang dilarang dan tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita ketahui bahwasanya tadi seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Syam, bahwasanya di dalam Al-Quran Allah katakan jin itu memang pada dasarnya Allah ciptakan fitrahnya itu tersembunyi. Jin Allah ciptakan fitrahnya tersembunyi, tidak nampak. Berbeda dengan insi manusia. Kalau manusia itu fitrahnya Allah ciptakan nampak. Sehingga saya bisa lihat Ustadz Maulana. Kaget Ustadz, ya? saya juga kaget. Saya bisa lihat ya. Saya bisa lihat Ustadz Sam, saya bisa lihat Mas Fadli. Ya, tapi kita nggak bisa lihat jin. Tetapi ada golongan manusia yang Allah berikan kemuliaan, orang-orang khususnya yang Allah berikan sehingga mereka bisa melihat. Seperti tadi yang diterangkan di segmen kedua, ada Al-Imam Muhammad Al-Bagir yang mana banyak jin-jin muslim yang datang kepada mereka belajar tentang agama Islam. Nah, sedangkan manusia itu fitrahnya nampak dan jin fitrahnya tidak nampak, tidak terlihat. Nah, ketika ada jin yang dia menampakkan diri, maka berarti ada masalah pada diri jin tersebut. Karena memang fitrahnya jin itu nggak nampak. Nggak nampak, kenapa dia muncul gitu? Ketika mereka menampakkan diri, berarti ada masalah pada diri jin tersebut. Begitu juga dengan manusia. Manusia kan fitrahnya nampak. Tapi di saat dia banyak masalah, banyakan tidak menampakkan diri. Ngumpet di kamar soal itu ya. Dari pandangan orang lain. Iya, nah, ini fitrah daripada penciptaan jin dan manusia. Tetapi ada yang lebih dahsyat lagi. Apaan tuh? Orang-orang yang sibuk-sibuk mencari penampakan jin. Itu padahal banyak hal-hal yang mungkin bisa lebih manfaat dan positif untuk dia kerjakan. Betul. Ya, begitu. Nah, sekarang godaan jin, apa? Godaannya jin tuh apa? Hawa nafsunya tuh apa? Sama seperti manusia. Sama seperti mereka dibisikkan oleh golongan jin-jin kafir yaitu syaitan untuk apa? Meninggalkan ibadah, untuk meninggalkan sholat. Kenapa? Karena di zaman baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, ya diterangkan bahwasanya jin-jin muslim itu mereka bermakmum kepada Rasulullah. Ya, sholat
menjadi makmum bersama baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka godaan mereka juga sama seperti kita. Ada yang datang dari nafsunya dia sendiri, ada yang datang daripada golongan jin-jin kafir, yaitu syaitan yang mengajak mereka untuk meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa dan lain sebagainya. Ya, karena mereka juga mukallafun, mereka juga orang-orang, mereka juga jin-jin yang memang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka mukallaf, diwajibkan menjalankan syariat. Ya, makanya di dalam kitab Burdah Al-Imam Busiri mengatakan bahwasanya Muhammadun Sayyidul Kaunaini wasaqalain. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus bukan cuman untuk manusia saja, tetapi Sayyidul Kaunain, pimpinannya langit dan bumi. Ya, dan juga wasaqalain, pimpinan dua golongan, golongan jin dan golongan manusia. Jadi Rasulullah diutus juga kepada golongan manusia dan diutus juga kepada golongan jin. Jadi ini Masya Allah. Jadi kita bicara masalah tadi tentang di awal ya, apakah jin punya hawa nafsu? Ternyata jin memiliki hawa nafsu juga yang harus ditahan selama bulan Ramadan ini. Sama halayaknya seperti manusia. Cuman mungkin bedanya kalau jin lebaran makannya nggak ketupat. Nah, nggak ketupat. Makanya tulang tadi kata Ustadz Maulana, serem juga ini Masya Allah nih. Sekarang kita coba mau menjawab pertanyaan yang masuk ke media sosial kita dulu, yang dijawab nanti sama Ustadz Maulana ya. Ini Assalamualaikum nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya anak perempuan usia 25 tahun. Anak rantau, tinggal sendirian di kosan selama Ramadan karena lagi karantina. Saya selalu sahur di kosan sendirian, kasihan ya. Namanya juga jomblo, ih mbak gimana sih ngasihanin diri sendiri. Tapi kadang saya suka ngerasa kayak ada yang nemenin saya makan sahur gitu. Nah ini kan serem kan, itu kira-kira jin bukan ya? Emangnya jin bisa ikut sahur dan buka bareng kita ya? Mendingan saya sahur dan buka sama Ustadz Syam aja deh. Mohon jawabannya ya Ustadz. Maaf ya, kali ini saya nggak mau yang jawab Ustadz Syam, saya mau jawab Ustadz Maulana. Oh ya udah. Karena Ustadz Maulana juga kan sama-sama mencari juga kan. Oh gitu. Ada yang dicari juga. Sendiri juga sahurnya. Silakan, sama-sama sendiri sahurnya. Silakan. Bapak yang diserang beliau, kenapa saya? Enggak, saya bagi-bagi permasalahan aja. Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak, pertanyaannya menarik sekali. Apakah mereka makan? Kita katakan kalau dia puasa berarti sahur, kalau dia puasa berarti dia berbuka. Betul. Kalau dia makan. Al-Walhan, Al-Ansaf, Salamur, Dasin, Wasnan, Ahwa, dan Toba. Ada beberapa nama-nama setan yang mengganggu. Al-Walhan ketika dia salat, ketika dia berwudu, Al-Hansab. Kemudian kalau dia lagi tidur, Wasnan. Kemudian ketika makan ada namanya Dasin. Jadi ada setan Dasin ini memecah belah, juga termasuk ikut makan. Bahkan ketika engkau makan dia turut ikut makan. Nah, dia turun ikut makan. Cuma dalam hal ini, makanya kalau kita makan ada nasi yang jatuh, itu ambil. Karena bisa jadi itu ada berkahnya. Kalau sekarang jangan. Kenapa? Kalau jatuh di lantai takutnya bekas orang bersin itu ada terpapar corona. Jangan diambil kalau sekarang. Ini kan di dalam rumah kita lagi makan. Oh dalam rumah, oh di rumah iya. Kalau sekarang jangan, takutnya lagi di jalan lagi. Misalkan lagi makan di rumah ada jatuh. Iya. Ini aku lagi Kan makan di rumah. Iya makan di rumah. Dia jauh-jauh juga. Lain pengusaha resto. Iya lanjut Ustaz. Jadi ada yang jatuh, itu ambil. Bisa jadi itu ada berkahnya. Karena disentil kan. Mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan bahwa sebenarnya ada jin yang melapor. Aku bisa masuk ke rumahnya, aku bisa tidur di rumahnya, aku bisa makan di rumahnya. Tapi ada jin yang berkata, aku tidak bisa masuk di rumahnya, tidak bisa makan di rumahnya. Tidak. Kan ada laporan seperti itu. Ada jin yang bisa masuk ke rumah kita karena kita tidak baca basmalah ketika masuk. Ada jin yang nginap di rumah kita karena kita tidur tidak baca basmalah. Ada jin yang makan bersama dengan kita kalau kita tidak baca doa atau tidak baca basmalah ketika makan. Jadi seharusnya ketika makan baca doa, baca basmalah, duduk yang baik, beradab lah. Bahkan Ustaz, kalau kata Rasulullah, kalau berhubungan intim nggak baca basmalah, maka jin ikut juga di situ. Makanya saya tidak mau bahas itu kan ada Ustaz Sam. Iya benar. Iya. Ustaz Sam belum tahu sama sekali Ustaz Sam. Baru cuma praktek aja, baca teori. Iya. Jadi gitu, mohon maaf kepada semuanya. Jadi pentingnya mengikut sertakan Allah. Betul. Sehingga mereka tidak ikut makan. Jadi mereka itu tinggal di atap, merinding ini. Di atap rumah-rumah kita. Ketika terjadi ada orang mau makan, dia turun. Ya nungguin. Gak dipanggil padahal tuh ya. Jadi makanya jangan makan pakai tangan kiri. Karena setan makannya pakai tangan kiri. Tidak boleh. Dan usahakan, mohon maaf, makannya ibaratnya jangan sendiri-sendiri lah. Makanya cocok, ajak Ustaz Sam.
Bener yakin nih. Ustaz Syam aja yang diajak. Coba lihat dulu fotonya. Oh jangan. Ada kayak gitu ya ternyata buat sekarang Mbak yang ya. nanya nih ya, coba kirim DM fotonya gitu, siapa Dulu tahu gak ada jodoh. kayak gitu loh. Bercanda. Dulu Satsam aja udah Satsam aja duluan. Sekarang lihat foto sekarang ya. Sekarang detail ya. Iya. Kayak gitu. Terus. Jadi sebenarnya mereka pun tidur sama kita. Mereka makan bersama dengan kita. Bahkan kalau kita baca doa A'udzubika minal hubusi wal habais ketika masuk dalam kamar mandi. Kalau kita baca doa itu ketika masuk toilet, mereka keluar. Oh yang di dalam justru keluar. Dia keluar. Karena tapi tempatnya kalau di situ. kita tidak baca, dia tinggal bersama dengan kita mandi. Makanya supaya dia keluar ketika kita mandi, baca doa ini supaya dia keluar baru kita mandi. Nah baca sekarang doanya, sekarang biar ingat lagi semuanya nih karena. Doa masuk WC. Iya kadang-kadang kan orang kan A'udzubika lupa. minal hubusi wal habais. Oh. Sebenarnya dua makna di sini. Kotor dan jorok. Ada yang mengartikan bahwa setan laki-laki, setan perempuan. Nah, ada jorok dan kotor. Kan di situ tempatnya. Ya, itu. Tapi Ya waktu Allah. pas baca doa, ketika kita masuk kamar Ya. mandi, jinnya Ya. keluar, dia bilang budayakan antri dong. Jadi fungsi doa masuk toilet ini membuat dia keluar. Sehingga dia tidak, bahkan ketika kita baca doa ini ada hijab. Sehingga dia tidak bisa melihat aurat kita. Oh. Jadi dilarang tidur telanjang. Kenapa dilarang tidur telanjang? Karena dia akan mencintai dirimu kalau kau tidur telanjang. Ih, nauzubillah, Jadi astagfirullah. jangan pernah tidur telanjang. Ini buat Mbak yang Kalau tadi perlu kirim pertanyaan berwudu, ingat, berwudu baru tidur. Makan, bahkan makan itu jangan cuma makan, beradab ketika makan. Mandi dulu, berwudu dulu baru makan. Betul. Berwudu baru makan itu adab. Kemudian kalau perlu rapi ketika makan. Ih, luar biasa. Jangan santai-santai. Ini abahnya sahur, tidur. Itu enggak beradab itu kalau Masya kita makan. Allah, Jadi ya. harus Pakai baju yang rapi, yang bagus, yang menghormati makanan juga. Saya ingat guru-guru kita itu kalau mau makan, ambilkan peci saya. Saya mau makan. Dia pakai peci makan. Ini Masya Allah. Menghargai makanan. Nanti kita lanjutin lagi ini. Mudah-mudahan Mbak yang bertanya tadi udah cukup ya dengar penjelasan Ustadz Maulana yang panjang lebar. Jadi mungkin aja Mbak, ya Mbak makan sahur bareng sama jin itu tadi. Karena Mbak nggak baca basmalah. Iya. Auzubillah astagfirullahaladzim. Ih serem. Ya, sebelum kita lanjut lagi mendengarkan atau sih dari guru-guru kita. Coba kita ada lihat tayangan lagi yang kita mau kasih kesempatan buat jemaah yang ada di rumah lihat juga. Ini dia tayangannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alakum takatsuru hatta zurtum maqabir kala sabata lam nasma kala sabata lam kala tarum ni'mal yakin tarawna al-jahim wala tarawna yakin sumala tasaluna yawma idzin 'anil na'im. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya sekarang lagi nggak ada nih karena tarawih lagi di rumah masing-masing ya. Tapi biasanya Bisa tempat yang jadi di begini rumah lebih masing-masing rame. begitu. Oh di rumah masing-masing lebih begitu lagi ya. Bener. Nah ini kita nggak ngebahas tadi ya karena kita sempat pernah membahas juga permasalahan itu. Yang kita mau tanyain ini di bulan Ramadan ini kan ada salat sunat tarawih nih buat kita yang muslim manusia ya. Nah bagaimana dengan golongan jin nih? Apakah mereka juga melaksanakan salat sunat tarawih juga seperti kita atau tidak nih? Gimana Ustadz Ahmad Khan? Bismillahirrahmanirrahim. Tahun ini adalah Ramadan yang paling istimewa. Kenapa? Karena biasanya setiap Ramadan itu saya menjadi imam untuk tarawih berkeliling masjid ke masjid ya. Dan masing-masing kebagian tugas. Tapi tahun ini muazin saya, bilal saya, imam tarawih saya, doa saya, ya sampai yang ngasih hadiah lebaran juga saya gitu. Ya, jadi ini istimewa banget tahun ini. Jadi semua kepala rumah tangga yang sudah pernah ataupun yang belum tahun ini dibiasakan untuk memulai jadi imam dadakan di rumahnya Masya masing-masing. Allah, benar. Ya, berkaitan dengan bicara masalah tarawih. Lalu kemudian kalau kita perhatikan dari apa yang tadi kita lihat di tayangan diterangkan kalau di dalam fikih ya sedikit mengomentari sebelum kita bicara apakah jin itu tarawih atau enggak. Iya. Ya. Ini gatel juga Ustadz kan udah pernah kita bahas nih. Iya. Ini nggak boleh nggak apa-apa. Ya Nggak udah apa-apa. boleh. Diterangkan di dalam kitab Nailur Roja, Syarah Safinatun Najah yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri di halaman 73 sampai halaman 80 diterangkan bahwasanya ulama berbeda pendapat. Kalau di dalam kitab Raudhah dan di dalam kitab ini diterangkan bahwasanya rukun yang 4 itu tumak ninah. Jadi total keseluruhan rukun sholat adalah 17. Ya, tapi kalau yang mu'tamad
ya di dalam kitab Muharrar dan kita dalam kitab Minhaj, begitu juga dengan pendapat banyak para ulama-ulama di dalam kitab mereka mengatakan bahwa 13 rukun. Kenapa? Karena tumaknina termasuk hayat mengikuti daripada rukun. Akan tetapi kita mesti paham tumaknina ini adalah berhenti sejenak ya dari pergerakan yang tadinya kita bergerak, berhenti sejenak dengan seukuran subhanallah. Nah, kalau seandainya tidak ada tumakninanya di dalam ruku, i'tidal, sujud dan juga duduk di antara dua sujud, maka bisa menjadi sholatnya tidak sah. Karena termasuk menjadi pada rukun di dalam sholat. Kenapa ini saya bahas lagi? Karena tadi ada tayangannya satu. Kedua, ini hal yang sering sekali orang sepelekan di dalam bicara sholat. Jadi sholatnya itu kayak ayam matok beras. Ya, nggak ada kekhusyuan dan lain sebagainya. Ini apalagi kan sekarang ini banyak juga ya, maksudnya buat kita para laki-laki nih sebagai imam di keluarga nih betul. ya. Jadi imam dadakan. Jadi imam dadakan. Jadi sholatnya buru-buru banget, yang penting kelar. Padahal kata Imam Abdul Haddad diterangkan bahwasanya sholat itu ada surah dhahirah, ada surah batinah. Ada gambaran sholat, ada sholat yang sebenarnya. Sholat gambaran sholat itu ya berdiri, baca fatihah, ruku, i'tidal, sujud dan lain sebagainya. Tapi kalau sholat yang sebenarnya adalah kehusyuan di dalam sholat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul tumakninah, ya, jangan terburu-buru, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Begitu, ya. Tapi kalau misalnya bacaannya kayak tadi gitu, misalnya Al-Fatihahnya tadi kan satu nafas. Kalau seandainya kita bagi pecah jadi 2 nafas, ini kan ini maksudnya kita mengintrospeksi kita diri juga ya. Betul. Karena saya juga kadang saya cuma bagi 3 nafas atau 2 nafas gitu loh. Coba praktekin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya berhenti di situ seandainya gitu ya kan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai situ seandainya. Itu boleh enggak kalau kayak gitu? Dipecah-pecah gitu. Satu napas bisa enggak? Bisa. Tapi enggak ini. Maksudnya ini kira-kira bagaimana hukumnya kalau saya kita pecah-pecah begitu? Ya, boleh saja enggak jadi masalah ya, karena yang penting ketika kita membaca ayat Al-Qur'an, maka makharijul hurufnya dan tajwidnya benar sesuai dengan haknya. Itu yang paling terpenting. Nah, sekarang pertanyaannya, jin ini tarawih apa enggak? Tarawih enggak? Nah, begini. Tarawih? Iya, begini. Diterangkan di dalam kitab bahwasanya jin ini kan mereka mukallaf. Mereka diwajibkan untuk beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ada yang namanya qiyam tarawih. Maka mereka juga beribadah sama halnya dengan manusia. Mereka juga menghidupkan malam mereka dengan tarawih. Akan tetapi pertanyaannya, di mana mereka mengerjakan tarawih? Saya nggak tahu. Oh iya kan. Ya. Karena mungkin di tempat mereka, mungkin di tempat mereka masing-masing, di rumah ya, juga kali ya. Mungkin di rumah mereka masing-masing, ya. Akan tetapi kalau bicara masalah mereka sholat tarawih, ya mereka mengerjakan yang namanya ibadah yang mana dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di dalam kitab Akamul Marjan diterangkan oleh Al Imam Ibnu Sayrafi Al Hambali, yang mana riwayat daripada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu ketika Rasulullah sedang sholat, tiba-tiba ada jin, ya 2 jin yang datang di belakang Nabi, lalu kemudian ikut bermakmum dengan Rasulullah bersama sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud tanya, kalian mau ngapain? Saya mau ikut berjamaah dengan Rasulullah. Lalu kemudian, ya Rasul, mereka ini mau ikut berjamaah dengan kita. Kata Rasulullah, biarkan Ibnu Mas'ud, mereka mau bermakmum dengan kita. Jadi di zaman Nabi aja mereka itu bermakmum kepada Rasulullah, mengikuti syariat Nabi, saya yakin. Pasti mereka juga mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad. Amin, ya, Masya Allah. Untuk mengerjakan tarawih. Adapun terlepas tempatnya di mana, berjamaah atau tidak, itu biarinlah urusan mereka. Ya, kita lanjut lagi deh masalah itu ya. Ada yang ikut sama sahabat juga ya. Iya. Jadi, pertanyaannya kan ada pertanyaan kecil nih, masjid, maksudnya jin punya masjid sendiri atau numpang di masjidnya manusia gitu kan gitu kan? Kalau di Mekah kan ada masjid jin. Ini Masya Allah luar biasa. Nanti kita lanjutin lagi nih, Masya Allah kita harus menjawab pertanyaan dulu yang masuk ke sosial media Islam itu indah nih ya. Yang dijawab oleh guru kita Ustadz Syam nih, standby Ustadz Syam nih, Masya Allah nih. Dari @l_hanika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, kita kan kalau berbuka puasa dianjuri minum air putih dan makan kurma dengan jumlah ganjil. Nah, kalau jin muslim kayak gitu nggak tuh? Terus apa mereka menjalankan sunnah-sunnah Rasul juga misalnya pakai wewangian? Mohon jawabannya Ustadz. Ya Allah, ini pertanyaannya kayak seolah-olah Ustadz Syam temennya jin nih kayaknya nih. Nanya makanannya, nanya perfumnya, ya enggak? Gimana Ustadz Syam? Coba ditanya, mungkin berdasarkan dalil ya. Ya, silakan. Allahu a'lam bissawab. Allah lebih mengetahui daripada hal yang gaib. Kita hanya perlu mengimaninya. Pertanyaannya, apakah mereka mengikuti sunnah Rasul? Jelas, kalau mereka beriman, mereka mengikuti sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW.
Akan tetapi dalam riwayat pernah dikatakan sayangnya makanan mereka adalah makanan yang berbeda. Ada satu ayat dalam Al-Quran begini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Allah menciptakan manusia menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Termasuk salah satu arti khalifah adalah yang paling mulia, menjadi pimpinan. Jadi dimanapun manusia ini berada, maka makhluk yang lain itu berada di bawahnya. Contoh, manusia berada sekarang di sini, maka manusia makan dagingnya, jin makan tulangnya. Oh. Ya, manusia makan kurma, manusia makan daging kurmanya, ya, jinnya makan bijinya. Oh. Jadi dimanapun manusia itu berada, maka dia yang paling pemimpin, dia yang paling mulia. Jadi Masya Allah, tabarakallah, kalau ditanyakan apakah jin memakan makanan sama dengan sunnah Nabi, mereka mengikuti sunnah Nabi tapi makanannya berbeda. Bukankah Rasulullah SAW pernah mendoakan para jin? Ketika para jin ini datang kepada baginda Nabi mengatakan, termasuk kata Rasulullah, termasuk jin yang paling baik pada saat itu, mengatakan, ya Rasulullah, doakan kemuliaan untuk kami, doakan kami kebaikan. Apa jawaban Rasulullah? Saya akan mendoakan kalian kemuliaan termasuk daripada setiap kalian melewati tulang, maka itu untuk kalian. Jadi itu tulang semua makanan mereka, maka agak kurang beradab kalau kita makan sampai tulang-tulangnya digigit-gigitin karena gitu. di presto itu dibikin tulang lunak, jadi tulangnya dimakan. Gak sengaja. Kata jinnya, gue makan apaan? Mana lagi puasa, ntar buka puasa itu. apaan gitu kan. Iya. Maka mereka makan daripada bagian daripada tulang. Jadi makan kurma ya saya rasa bukan itu, karena itu makanan manusia. Iya. Kemudian daripada mengikuti sunnah Nabi, mereka mengikuti sunnah Nabi. Apakah mereka dengan tangan kanannya? Tadi sudah ditanyakan, tangan kiri itu bagi jin, setannya daripada golongan jin kafir. Kita pakai tangan kanan ini. Yang jelas ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bicara masalah tadi mau wewangian ya. Apakah jin pakai wewangian? Karena kita pernah juga ngelewatin tempat nih. Wah, ini bau kentang nih, kayak kan katanya ada jin. Di sini ada bau apa gitu, ada jin juga. Gitu ada kayak ada bau-bau khusus apa itu mereka benar. pakai wewangian atau bagaimana? Itu benar. Dalam riwayat diceritakan bahwasanya kalau ada jin yang rajin beribadah kepada Allah itu akan berbau wangi. Sedang sama dengan mereka juga mencium kita kan? Mencium kita, kalau kita orang yang rajin beribadah, mereka rasakan aroma, mereka juga senang dekat kita karena kita rajin ibadah. Dan mereka juga tidak senang dengan kita karena kita berbau busuk ketika kita seorang ahli maksiat. Sama dengan mereka, kalau mereka adalah seorang sejin yang bukan seorang ya, sebangsa jin lah ya. Sebangsa jin yang rajin beribadah akan menimbulkan namanya bau wangi. Sedangkan mereka yang ahli maksiat juga akan menimbulkan yang namanya bau busuk. Wallahu alam. Akan tetapi sering daripada pengalaman kita tiba-tiba ada yang lewat bau wangi banget gitu ya, bau melati. Ya, kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang lewat ini adalah jin muslim. Sedangkan kalau ada yang berbau kotoran, berbau busuk, itu kita ya, berpikir bahwasanya kita berlindung kepada Allah daripada minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang terkutuk gitu. Saya juga sering tuh Mas Fadli kalau lewat Conde tuh turunan wanginya harum. Itu Arab penjual parfum banyak di situ. Kalau sekarang di rumah lagi banyak sore-sore, pas lagi sore-sore, bau pandan. Nggak taunya istrinya lagi masak kolak. Ini Masya Allah nih, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah kita akan lanjutkan lagi membahas tentang berita viral nih. Nah hari ini kira-kira berita viral ini tentang apa? Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.